Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Satker sudah mulai proses administrasi rekonsiliasi namanya. Rekonsiliasi itu memastikan data untuk nanti pembayaran THR itu benar dan nanti KPPN akan menyalurkan secara benar dan tepat jumlah. Nah, kita awali dengan makanan pembuka atau takjil itu hanya 10%. Jadi jangan saat berbuka itu jangan kita jadikan ajang balas dendam. Tim redaksi RRI Lok Semawe telah merangkum hasil liputan, di antaranya Ahad Festival diharapkan menjadi tempat kuliner Nusantara. Jajaran Kodim Aceh Utara diminta lebih bijak dalam menerima informasi di era digital saat ini. Bersama saya, Faisal Bahari, inilah berita selengkapnya. Meskipun kegiatan Ahad Festival telah mengalami perkembangan yang baik, namun diharapkan ajang tersebut mampu menjadi tempat kuliner Nusantara. Berikut Nasrullah melaporkan. Pengamat ekonomi dari Universitas Malik Saleh, Dr. Damanhur mengatakan, meskipun kegiatan Ahad Festival saat ini dinilai telah mengalami perkembangan yang baik, namun pihaknya berharap ajang tersebut mampu menjadi tempat kuliner Nusantara, sehingga pengunjung yang datang akan menikmati kuliner makanan Nusantara, khususnya kuliner khas Aceh. Menurutnya, di Ahad Festival masih minim kuliner khas Aceh yang diperjualbelikan. Pihaknya berharap kuliner khas Aceh seperti kue timpan dan kue-kue lainnya tersedia dan mampu bertahan untuk waktu yang lama. Ahad Festival itu bisa dipasarkan secara nasional. Tentu ini kan memerlukan kepada industrinya. Contoh misalnya ada orang jual katakanlah makanan khas Acehnya. Nah, ini bisa dikemas secara industri, bisa diproduksi secara industri. Ini arah ke depan yang memang harus diupayakan. Jadi bukan hanya sekedar pasar pagi atau pasar malam atau pasar sore atau pasar Ahad Festival. Bukan hanya sekedar kuliner biasa, tapi menjadi kuliner Nusantara. Kita kan banyak itu orang yang membuat UMKM-nya. Kira-kira apa yang unik dan identik dengan keacehannya, dan itu bisa dikonsumsi secara nasional, itu yang akan kita kembangkan. Kita kan belum melihat adanya timpan yang bisa dikonsumsi dan bisa tahan lama, dan itu dapat dikonsumsi secara nasional. Selain itu dijelaskan, pemerintah daerah juga diharapkan terus mendukung kegiatan Ahad Festival dengan rutin menggelar event-event di lokasi museum ataupun di lapangan Hirak, sehingga pengunjung akan selalu ramai, apalagi jika event tersebut bertaraf nasional. Tentunya akan banyak orang-orang dari luar daerah yang hadir ke Kota Lok Semawe. Demikian, Nasrullah melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti wawancara Fokus Pagi mengenai dampak yang dirasakan UMKM Kota Lok Semawe dari kegiatan Ahad Festival yang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih. Bersama Kadis Perindakop Bapak Muhammad Rizal, dipandu reporter Muhammad Jafar. Terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar wawancara Fokus Pagi hari ini nyoroti mengenai dampak yang dirasakan oleh UMKM dengan adanya Ahad Festival yang sudah berlangsung sampai dengan tahun kedua tahun ini, di mana mengambil lokasi yaitu di belakang Jalan Islamic Center atau tepatnya di Jalan T. Hamzah Bendahara. Di pagi hari ini kita sudah bersama Bapak Muhammad Rizal, Kepala Dispendakop Kota Lok Semawe. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal, dengan adanya Ahad Festival, ini apa dampak langsung yang didapatkan oleh UMKM yang ada di Kota Lok Semawe, Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama kita patut bersyukur ya. Ahad Festival ini sudah memasuki tahun kedua kan. Yeah. Alhamdulillah masih bertahan, dan kami juga melihat para UMKM itu masih semangat ya. Yeah. Walaupun kemarin sempat kita kan karena suasana pemilu, kita tidak barengi kegiatan-kegiatan untuk mendukung keramaian di tempat mereka. Ya.
Dan kami melihat juga antusiasme masyarakat tetap, berarti tanpa ada acara juga masyarakat masih berkunjung ke lokasi dan barang-barang yang disediakan oleh UMKM juga alhamdulillah lumayan laku ya. Iya. Dan ini dampaknya saya pikir sangat signifikan bagi pendapatan mereka. Ya, mereka yang sebelumnya itu susah mendapatkan konsumen dengan berkumpul di lokasi Ahad Festival, alhamdulillah mereka sekarang sudah punya konsumen tetap yang setiap hari Minggu itu dicari oleh para konsumen di lokasi tersebut. Ya. Mungkin dari segi dampak lain mungkin juga mereka apakah mendapatkan pembinaan dari pihak-pihak lain dengan sudah berlangsungnya kegiatan UMKM selama 2 tahun ini, Pak? Ya, yang dampak yang paling mereka rasakan ini kan dengan mereka berjualan di lokasi tersebut, mereka lebih lebih berpengalaman lah dalam menjalankan dagangan mereka bisa saling berdiskusi kan. Kemudian juga kita tetap libatkan mereka di pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh dinas. Iya. Sejauh ini ada berapa UMKM kita yang kita katakan sudah mampu bertahan di Ahad Festival ini, Pak? Ya, jumlah perharinya itu ada 100 sampai dengan 140 UMKM ya. Iya. Jadi tiap minggu itu berbeda-beda. Ada yang memang dia setiap minggu itu bertahan, terus ada satu dan lain hal tidak berjualan, kemudian minggu berikutnya berjualan. Iya. Makanya tidak bisa kita pastikan jumlahnya dan peminat untuk berjualan di lokasi Ahad Festival ini makin meningkat sebenarnya. Yeah. Namun karena lokasinya itu terbatas, kemudian tenda juga yang sebelumnya dibagikan oleh Bank Aceh itu sudah kita 1.700 tenda itu sudah kita bagikan dan kita lagi mengajukan permohonan bantuan untuk tenda tambahan. Yeah. Mengingat peminat terus bertambah ini, Pak, apakah memang pihak pemerintah mungkin akan memberikan peluang pada UMKM yang ada di daerah lain, misalnya membuka UMKM di beberapa kecamatan lain, Pak, selain Mandasati? Ya, tujuan kita nanti berikutnya seperti itu ya. Mungkin kita fokus mungkin di Belambangan dan Muara Satu, di mana di lokasi di Belambangan dan Muara Satu juga ada kampus yang bisa kita ajak kerjasama, pasti kan banyak mahasiswa daerah tersebut untuk kita hidupkan pusat-pusat kuliner yang ada di Kota Los Mame. Jangan hanya bertumpu di Kecamatan Mandasakti ya. Nah, saya pikir juga ini langkah positif. Pak Camat sudah kita koordinasikan dan mereka sangat mendukung untuk dibukanya pusat-pusat kuliner di kecamatan mereka. Ya. Ini apa yang jadi harapan kita agar UMKM kita mendapatkan dampak-dampak yang positif di masa yang akan datang, khususnya untuk memasarkan produk-produk mereka, Pak? Ya. Kita harapkan mereka terus memperbaiki kualitas produknya, kemudian kemasannya, dan apabila ada izin-izin yang belum diurus itu silakan diurus. Kemudian yang sifatnya kemasan bisa tahan lama juga kita inginkan nanti ada gerai-gerai supermarket yang bisa menampung produk UMKM Kota Los Mame. Baik Pak Muhammad Rizal, terima kasih wawancara di Fokus pagi hari ini Pak. Mudah-mudahan saja UMKM kita terus berkembang Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali ke rekan penyiar di studio. Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, Letkol Kavaleri Makhyar, meminta seluruh anggota TNI dan PNS agar lebih bijak dalam menerima informasi dan lebih profesional di era digital saat ini. Penegasan itu diutarakan Dandi Makhyar melalui press release penerangan Kodim Pemdim. Letkol Makhyar menegaskan untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam menerima informasi dengan berita hoax. Jangan mudah percaya dengan berita yang di-share melalui media sosial.
Dandim juga mengatakan agar menghindari pelanggaran sekecil apapun yang merugikan rakyat. Sebab apabila itu terjadi, akan banyak hal yang dirugikan, mulai dari diri sendiri, keluarga, satuan, dan bahkan merusak citra TNI. Dandim menghimbau kepada anggota agar selalu memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan pada setiap kegiatan, baik itu kegiatan dinas maupun di luar dinas. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mame. Salah seorang mahasiswa Universitas Maliku Saleh Aceh Utara merasa miris melihat kondisi pertanian di Indonesia. Hal itu karena pemerintah sejauh ini masih mengimpor berbagai bahan dari luar negeri. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana. Seperti diketahui, Indonesia adalah salah satu negara agrari yang merupakan lumbung pertanian. Namun jika dilihat kondisi saat ini sangatlah memprihatinkan. Pasalnya negara yang kaya akan sumber daya alamnya harus mengimpor berbagai kebutuhan bahan pokok dari negara lain. Demikian hal tersebut disampaikan salah seorang mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh Aceh Utara Amri. Ia merasa miris melihat kondisi pertanian di Indonesia khususnya di Aceh yang tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Padahal menurut Amri, Indonesia memiliki lahan yang luas dan subur jika dengan serius diberdayakan. Bahkan hasilnya pun dianggap masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan bangsa Indonesia. Namun hari ini kondisi pertanian sangatlah memperhatikan, di mana Indonesia dikenal sebagai negara agraris atau yang disebut dengan negara kemajuan yang maju pertaniannya. Sekarang malah mengimpor makanan atau bahan pokok dari negara-negara lain. Padahal sebenarnya rakyat dan bumi kita ini yang kita cintai ini masih dapat memenuhi kebutuhan beras. Salah satu contohnya untuk makanan sehari-hari. Disebutkan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh itu, dirinya merasa heran melihat kebijakan pemerintah yang harus mengimpor beras dari negara lain. Padahal ungkap Amri, negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara produsen beras terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Namun, mengapa kelangkaan bahan pokok pertanian bisa terjadi di Indonesia? Demikian Albara Maulana melaporkan. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mame. Basri Daham Journalism Institute BJI Loks Mame mewisudakan 16 siswa angkatan keempat di Lido Graha Hotel kemarin. Belasan siswa tersebut sudah mengikuti kelas jurnalistik sejak Oktober 2023 hingga Maret 2024. Proses belajar mengajar berlangsung di kampus Pasca Sarjana Universitas Maliku Saleh Loks Mame. Penyerahan sertifikat kelulusan dilakukan langsung secara simbolis oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Loks Mame Irman Syah, Sekretaris AJI Loks Mame Jafarudin, dan Direktur Eksekutif BJI Loks Mame Zaki Mubarak. Rektor BJI Loks Mame T. Fakhrijal mengatakan siswa tersebut sudah mengikuti proses belajar mengajar secara tatap muka dalam kelas maupun magang di sejumlah media. Ia berharap semoga bekal dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan di BJI Loks Mame dapat dipraktekkan dan dikembangkan menjadi seorang jurnalis profesional. Ketua AJI Loks Mame Irman Syah mengingatkan menjadi seorang jurnalis harus menaati kode etik jurnalistik. Hal itulah yang membedakan antara netizen, wartawan, dan penulis di media sosial. Irman berharap alumni BJI Loks Mame, khususnya yang sudah menjadi jurnalis, terus memperdalam pengetahuan, meningkatkan kapasitas, keterampilan, agar menghasilkan karya-karya jurnalistik berkualitas. Dikatakan Irman, alumni BJI Loks Mame harus mampu menghasilkan laporan mendalam hingga laporan investigasi, dan semua itu membutuhkan skill, sebab hasil liputan investigasi, apalagi jika dilakukan secara berkolaborasi beberapa media, bakal lebih berdampak. Demikian pendengar berita pagi edisi hari ini. Bersama saya Faisal Bahari, tetaplah bersama kami di Loks Mame Pagi. Demikian Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mame.